Setiap tahun, para brand smartphone selalu melakukan inovasi terhadap produk-produknya, mulai dari chipset, kamera, dan juga desain. Desain yang menarik merupakan salah satu nilai jual sebuah produk smartphone di pasaran. Para brand smartphone melakukan berbagai riset pasar untuk membuat produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satunya smartphone yang berdesain tipis. Kira-kira HP apa aja yang punya desain tertipis di dunia ya? Simak video berikut. Smartphone tertipis satu ini datang dari brand Huawei. Dirilis tahun 2013, HP ini memiliki ketebalan 6,18 mm. Ini lebih tipis dari iPhone 5 yang didesain dengan tebal 7,6 mm dan Samsung Galaxy S4 dengan 7,9 mm. Bobotnya juga cukup ringan, hanya 120 gram. Melihat dimensinya yang cukup tipis dan ringan, tentu saja Huawei Accent P6 akan terasa nyaman saat digunakan. Soal performa, HP ini mengandalkan chipset Huawei K3V2 dengan prosesor quad-core 1,5 GHz Cortex A9 yang disandingkan dengan RAM 2GB. Sementara untuk media penyimpanan tersedia memori internal berkapasitas 8GB yang bisa diekstend menggunakan microSD hingga sebesar 32GB. Sementara kamera yang disematkan pada Accent P6 ini memiliki sensor 8MP pada bagian belakang yang memungkinkan merekam video 1080p. Untuk kamera depan, smartphone ini dibekali dengan sensor 5MP. Baterai yang digunakan memiliki kapasitas 2000 mAh LiPo. Huawei Accent P6 mengusung layar berukuran 4,7 inci di mana tingkat resolusi layarnya 720x1280 pixel. Selanjutnya masih datang dari brand asal Tiongkok, yaitu Gionee E-Life S5.5. Sesuai dengan namanya, smartphone ini memiliki ketebalan hanya 5,5 mm. Dengan ukuran tersebut, handphone ini pun berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu smartphone tertipis di dunia. Gionee E-Life S5.5 memiliki layar berukuran 5 inci yang memiliki resolusi Full HD. Di bagian dalamnya terdapat prosesor octa-core MediaTek MT6592, RAM 2GB, serta memori internal 16GB. HP ini mampu untuk memainkan beberapa game walau dengan RAM 2GB seperti Asphalt 8, Dead Trigger 2, dan Subway Surf. Tapi panas yang dihasilkan juga lumayan loh, sampai 50 derajat Celcius. Melansir dari GSM Arena, kapasitas baterainya sebesar 2300 mAh dengan kamera depan 5MP dan kamera belakang 13MP. Yang satu ini adalah yang paling unik menurut media, karena HP ini berukuran seperti kartu kredit. Kyocera KY-O1L memiliki ketebalan hanya 5,4 mm dan bobot cuma 47 gram, yang membuat ponsel ini bisa dengan mudah diselipkan di saku atau card holder. Kyocera KY-O1L tampil dengan layar sentuh berukuran hanya 2,8 inci atau sebesar 2 jempol orang dewasa aja, dan memiliki tampilan seperti perangkat kayak Kindle, yakni berupa e-paper hitam putih. Baterainya pun dianggap cukup dengan kapasitas 380 mAh. Meskipun begitu, KY-O1L ini sudah dilengkapi dengan koneksi 4G LTE, jadi penggunanya masih bisa berselancar di dunia maya lewat aplikasi bawaan yang disediakan, namun dengan tampilan terbatas karena hanya berwarna hitam putih. Untuk performance, Kyocera dibekali dengan chipset Snapdragon 435 dan RAM 3GB. Untuk harga, Kyocera KY-O1L resmi rilis dan tersedia di pasar Jepang pada tahun 2018 seharga 4,3 juta. Ternyata smartphone tertipis di dunia didominasi bukan dari brand terkenal. Brand asal Tiongkok Gionee pada saat itu mengeluarkan produknya Gionee E-Life S5.1. Lembaga peringkat rekor dunia Guinness World Records menganugerahkan gelar smartphone tertipis di dunia Gionee E-Life S5.1 pada tahun 2014 silam. Tampilan Gionee E-Life S5.1 memang cukup menarik dan tersedia dalam beberapa varian warna dengan dimensi 139,8 x 67,4 x 5,15 mm. Layarnya berteknologi AMOLED dengan ukuran 4,8 inci dan memiliki resolusi HD 1280 x 720 pixel. Dan bobotnya pun cukup ringan, hanya 100 gram aja. Bukan pertama kalinya Gionee mendapat predikat tersebut melalui smartphone besutan mereka. Pada Maret tahun 2014 lalu, Gionee meluncurkan E-Life S5.5 dengan ketebalan hanya 5,5 mm aja. Ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Vivo X3 dengan ketebalan 5,75 mm. Di sektor performa, smartphone ini sebenarnya tak terlalu istimewa, hanya mengandalkan dukungan prosesor quad-core ARM Cortex A7 berkecepatan 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400 yang dipadukan dengan memori RAM 1GB dan pengolah grafis dari Adreno 305. Nah, kalian jangan lupa subscribe ya, biar Nidia dan teman-teman Pricebook semangat buat videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Lanjut, masih ada 2 HP lagi loh.
Oppo banyak dikenal di kalangan pengguna smartphone karena selalu memperhatikan desain dari setiap produk yang dirilisnya. Tak ketinggalan juga yang ditunjukkan oleh seri Oppo R5 yang merupakan smartphone Android dengan desain tertipis. Ketebalan hanya 4,85 mm membuat tampilan Oppo R5 terlihat lebih stylish dan menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang selalu memperhatikan penampilan dari gadget yang dimiliki. Layar yang digunakan R5 memiliki ukuran 5,2 inci dan telah mendukung resolusi Full HD. Layar ini pun menghasilkan kualitas display terbaik berkat kerapatan layar yang mencapai 424 ppi dan teknologi AMOLED yang digunakan. Perlindungan maksimal juga diberikan Oppo lewat penggunaan Corning Gorilla Glass 3. Tak hanya tipis, pabrikan ini rupanya juga concern terhadap kekuatan R5 menggunakan paduan aluminium dengan stainless steel sebagai material rangka smartphone. Oh ya, katanya saking tipisnya, Oppo R5 ini juga bisa buat motong semangka dan lainnya. Coba deh kalian lihat. Karena tipis, Oppo tidak bisa menyediakan jack audio standar di R5. Maka dari itu, port USB di sini dimanfaatkan sebagai penghubung headset melalui adapter micro USB to 3,5 mm. Di Indonesia, nama Vivo mungkin bukan nama yang asing lagi di telinga kita. Vivo dikenal sebagai produsen smartphone yang cukup produktif dalam merilis smartphone dengan segala inovasinya. Pada 2014 silam, Vivo meluncurkan Vivo X5 Max. Smartphone ini hadir dengan bentang layar Full HD Super AMOLED berukuran 5,5 inci. Tampilannya pun sangat stylish dengan desain bodi super tipis, hanya 4,75 mm, dan menjadikannya smartphone tertipis di dunia. Walau bodinya yang sangat tipis, nggak kalah kok soal dapur pacunya. Tapi di masanya ya, Vivo X5 Max juga menggunakan prosesor Snapdragon 615 yang memiliki dapur pacu 1,7 GHz. Kemudian Vivo menyematkan RAM dengan sebesar 2 GB dengan memori internal 16 GB dan dapat diakses dengan kartu micro SD hingga 128 GB. Dari segi kamera utamanya berkekuatan 13 MP. Kamera utamanya menggunakan modul kamera Sony IMX214, sedangkan kamera depan berkekuatan 5 MP. Jadi itu dia deretan HP tertipis di dunia. Nidia pamit ya, cobalah.